qala al-'Aqqad innama danahum sa'dun بنص التوراة الذي يؤمنون به كما جاء في التثنية. Abbas Mahmud Al-Aqqad memberikan suatu keterangan bahwa saat menghukum mereka itu sesuai dengan ajaran Taurat yang diyakini benar oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana tertera di dalam At-Tathniyah, ina takrubu min madinatin likai tuharibaha istad'iha ila suluh. Jadi firman Tuhan itu mengucapkan kepada orang-orang Yahudi, apabila kamu sudah mendekati suatu kota yang mana kota itu hendak kamu perangi, maka ajaklah mereka ini supaya menerima perdamaian. Ajaklah mereka supaya menyerah kepada keinginanmu. Wa in ajabatka ila sulhi wa fata'at laka wa kullu sya'ab al-mawjud fiha yakunu laka lit-tashhiri wa yasta'bidu lak. Apabila mereka mau menerima sulh, kemudian kamu diberi kemenangan dan kota itu kamu taklukkan, maka seluruh manusia yang ada di dalam kota itu dan harta yang berada di dalam kota itu sebagai pampasan untuk dirimu. Harta menjadi milikmu dan manusia-manusia ini menjadi budak sahaya. Wa in lam tusalimka bal amilat ma'aka harban fahasirha. Kalau mereka tidak mau menyerah, maka terpaksa peperangan itu harus dilakukan supaya kamu mengepung mereka. Wa idza dafa'a ar-rabbu ila yadik fadrib jami'a dzukuriha bihaqqis sayf. Apabila Tuhanmu menaklukkan kota itu di tanganmu, maka jangan segan-segan seluruh laki-laki mereka supaya dibunuh dengan pedang-pedang yang tajam. Wa amman nisa'u wal atfalu wal baha'imu wa kullu ma fil madinati kul ghanimatan talimuha li nafsika wa ta'kulu ghanimata a'ja'ika allati a'taka ilaka. Maka semua apa yang ada di dalam kota tersebut sebagai pampasan milik dirimu, dan engkau memakan pampasan-pampasan musuh-musuhmu, itulah merupakan pemberian dari Tuhanmu. Jadi saat menegakkan hukum kepada Bani Quraidah itu sesuai dengan syariat mereka, sesuai dengan agama mereka. Apabila mereka menyerah tanpa peperangan, maka harta mereka dimiliki, kaum wanita dan anak-anak kecil dijadikan tawanan, kaum laki-laki mereka menjadi budak sahaya. Apabila mereka melakukan perlawanan, lalu mereka kalah, maka kaum laki-laki mereka dibunuh, wanita dan anak kecil dijadikan tawanan, harta itu dijadikan pampasan. Itu boleh kamu makan. Wa hadha an-nassu mawjudun fit Taurat ishrid min at-tathniyah. Maka keterangan yang telah disampaikan oleh Al-Aqqad itu tertera di dalam Taurat Ishaq 20. Hal tersebut menunjukkan secara jelas dan gamblang bahwa Sa'ad bin Mu'adz ketika memberikan sanksi kepada Banu Quraidah itu sesuai dengan keyakinan mereka.
sesuai dengan syariat mereka. Bi'annahu yaqulu sarahatan in istajabatil madinatu ila sulhi wa jami'u ahliha abiduna musfirun. Karena di dalam ajakan Taurat itu disebutkan apabila penduduk kota itu mau menerima ajakanmu, maka seluruh mereka yang ada di dalam kota menjadi budak sahayamu. Wa in abad, apabila mereka enggan melakukan sulh kepadamu, wajabazat hujani az-zukur bihaddis syekh al-muqatilina minhum wa ghairil muqatilin. Kalau mereka enggan menerima as-sulh, mereka melawan, mereka mengajak berperang, lalu mereka kalah, maka semua laki-laki mereka itu harus dibunuh dengan pedang-pedang yang tajam, tidak berbeda sebagai prajurit atau bukan prajurit. Wa nahbul amwali wa sabyun nisa'i wal atfal. Lalu harta mereka itu dijadikan pampasan, wanita dan anak-anak mereka itu dijadikan tawanan. Wa hunaka nassun akhar fi Taurat lam yadhkur al-aqad. Padahal al-aqad ini hanya menukil sebagian, tidak menyebutkan secara utuh, tidak menyebutkan secara keseluruhan. Wa huwa a'zamu jawran minan nafs allazi dzakarahu. Yang tidak disebutkan oleh akad itu lebih seru. Bi'annahu ya'muru biqatli jami' as-sukar. Karena di dalam Taurat itu disebutkan supaya seluruh penduduknya di bumi hanguskan. Wala yastathnil nisa wala atfal. Semua harus dibunuh, sekalipun wanita dan anak-anak. Tsumma ihraqal Madinah. Setelah semuanya dibunuh, kota itu harus di bumi hanguskan juga, harus dibakar. Bijani ima fiha. Tidak boleh harta mereka tersisa. Semua harus dibinasakan. Bihaitsu la yumkinu bina'uha wa tajdiduha ila al-abad. Sehingga kota itu tidak bisa ditempati lagi dan tidak bisa dibangun lagi. Itulah sebagai sanksi bagi mereka yang melawan. Ini yang tidak disebutkan oleh al-aqad. Faqad jaa'a fil ishah' ats-tsalits 'ashar min at-tasmiyah ma nassuhu bil harf al-wahid. Begitu juga yang disebutkan di dalam al-ishah 13 dari at-tasmiyah dipaparkan fawarban tadribu sukkana tilkal madinati bihaddis syekh. Maka semua mereka yang ada di dalam kota itu harus dibunuh. Wa tuharrimuha bikulli ma fiha ma'abaha imiha bihaddis syekh. Dan kamu tidak boleh mengambil sedikit pun apa-apa yang tersisa di dalam kota itu, sekalipun binatang ternak yang ada di dalamnya. Tetap binatang-binatang itu supaya dibunuh. Wa tasma'u kulla amti'atiha ila wasati sahatiha. Dan harta mereka harus dikumpulkan di pekarangan rumah mereka. Wa tuhraqu bin nari al-Madinah. Setelah itu semuanya dibakar sehingga tidak ada sisa. Wa kullu amti'atiha kamilatun min rabbi ilahika. Itulah yang engkau hadiahkan kepada Tuhanmu. Fatakunu talan ilal abad la tubna ba'du. Supaya selamanya tidak bisa tempat itu ditempati, atau supaya selamanya tempat itu tidak bisa dibangun. Begitu syariat Taurat, begitu ajakan yang telah diajarkan di dalam agama mereka. Fahal ba'da hadza yuqalu.
inna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam zalama Yahuda Bani Quraidah. Apakah setelah kita jelaskan itu semua di dalam kitab mereka, lalu tetap Muhammad itu dituduh menganiaya kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah? Wa inna Sa'dan jara fi hukmihi alaihim, dan Sa'ad bin Mu'adz berlebihan untuk menetapkan hukum kepada mereka? Tentunya tidak. Maka hukum Muhammad lebih lunas. Sanksi yang diberikan oleh Mu'adz itu tidak sama seperti apa yang telah dipaparkan di dalam agama mereka atau di dalam kitab mereka. وَمِنَ الْقَضَاءِ الْعَدْلِ أَنْ تُلْزَمَ كُلُّ إِنْسَانٍ بِمَا أَلْزَمَ بِهِ نَفْسَهُ. Maka tentunya merupakan sesuatu yang adil, sesuatu yang bijak. Tapi manusia itu diberlakukan dengan suatu hukum yang dia itu yakin kepada hukum tersebut. Dia itu percaya kepada hukum tersebut. Jadi itu adil. Apabila seperti itu yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, kemudian mereka diberlakukan dengan hukum yang ada di dalam agama mereka atau yang ada di dalam kitab mereka, maka tentunya itu adil. Wa tahkumu alaihi bima yadin wa ya'taqid. Hukum itu diberlakukan sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan agama mereka. Wal yahud ya'taqiduna dinan wa yutabbiquna amalan zibha adh-dhukuri wa nahbala amwali wa sabyan nisa'i wal atfal wa hadmal buyut wa ihraqal qura wal mudun min kulli sha'bin min asy-syu'ub دون أن يعلن عليهم حربا أو ينكت لهم أحدا أو يسيء إليهم بحرب تماما كما تفعل الآن إسرائيل مع شعب فلسطين. Maka orang-orang Yahudi, mereka meyakini agama mereka benar, serta mereka melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama mereka itu. Terbukti mereka telah menyembelih kaum laki-laki dan merampas harta, menawan kaum wanita dan anak-anak kecil, menghancurkan rumah-rumah mereka, membakar kota dan desa-desa mereka. Padahal mereka ini tidak berperang dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi selalu merusak perjanjian, serta memperlakukan dengan perlakuan yang bengis seperti yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Filistin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.